Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas bagaimana caranya konsisten untung setiap tahun ya. Jadi ini bagian part 2-nya. Di bagian part satunya itu kemarin aku tidak menampilkan simulasi eh, pendapatan dividen per tahunnya berapa. Nah, kali ini aku akan menunjukkan simulasi keuntungannya berapa sih yang didapatkan dari keuntungan dividen setiap tahunnya yang selalu naik. Oke, kita langsung aja ya. Nah, yang ini simulasi keuntungan dividen. By the way, untuk part satunya kalian bisa nonton nanti mungkin aku akan sertakan linknya itu di kolom deskripsi. Kalian cari aja di part satunya ya, lebih detailnya. Nah, ini simulasinya aja. Jadi ini simulasi keuntungan dividen per tahun ya. Jadi ini aku pakai contoh modal investasi itu senilai 50 juta rupiah, mulai beli saham S Hardware-nya itu di harga Rp84 per lembar di Januari 2008. Jadi aku ceritanya punya modal 50 juta, aku beli saham S Hardware 50 juta itu di harga Rp84 per lembar. Dari Januari 2008 sampai saat ini aku hold ya, 2023. Oke, ini dia simulasinya ya. Jadi aku akan jelasin yang kalau misalnya ada kata-kata yang bingung. Jadi ini dari tahun 2008 aku hold sampai tahun 2023 setiap. Jadi ini ada pendapatan dari dividen. Jadi ini udah cuan pasti dari dividen. Nah, ini dividen per lembarnya 0,34 di 2008 0,34 sampai 2023 di Rp31 per 0 bukan per ya, 31,0,31,06 gitu ya per lembarnya ini. Oke, ini yield titik 84 maksudnya gini. Jadi aku kan beli saham di 84 kan, di Rp84 per lembar. Jadi ini dividen yang aku dapatkan misalnya di tahun 2008 ya. Tahun 2008 aku dapat dividen per lembarnya 0,34 dibandingkan dengan, jadi dipersentasekan dengan harga saham yang kubeli yaitu senilai 84. Maka dividen yieldnya itu dapatnya 0,4%. Contoh yang lain misalnya tahun 2015 ya. Ini tahun 2015 dapat dividen per lembarnya itu Rp16. Nah, Rp16 ini aku persentasekan dengan harga saham yang kubeli yaitu 84 ini. Nah, jadi 2015 dapat dividen Rp16 dibandingkan dengan harga saham yang kubeli dapat dividen yieldnya itu 19%. Nah, mulai ngerti ya. Di tahun 2023 dapat dividen per lembarnya itu Rp31. Aku bandingkan dengan harga saham yang waktu itu aku beli di S Hardware ya, di tahun 2008 yaitu Rp84. Jadi 31 dibanding 84, maka dividen yield yang aku dapatkan adalah 36,97%. Nah, ini dia maksudnya yield titik 84. Jadi kita lihat ya pelan-pelan dari tahun 2008 sampai tahun 2023. Ini ada kenaikan ya. Awalnya cuma 0, sekian persen. Bukan persen ya, 0, sekian rupiah. Mereka naik terus setiap tahun sampai di tahun 2023 dividennya menjadi Rp31 per lembar. Jadi ada peningkatan dividen. Nah, yieldnya juga otomatis bertumbuh ya. Karena aku belinya di harga 84 dan belum pernah jual. Jadi ini dividen yieldnya naik terus dari yang semula 0,4% yieldnya di terakhir sekarang di tahun ini menjadi 36% yieldnya. Jadi ini keuntungan dari menahan saham yang membagikan dividen ya. Yieldnya itu bisa, kalau misalnya dividennya terus bertambah, yieldnya pasti bertambah terus. Apalagi kita nggak jual-jual gitu. Ini selama 16 tahun ya. Get div artinya nilai rupiah yang aku dapatkan dari dividen ya. Yieldnya kan segini ya, 0,4%, maka aku cuma dapat 200.000. Terus ada yang di tahun 2014 ya, kita ambil contoh 7,14%, aku dapatnya cuma 3,5 juta. Ini
yield dari ini rupiah ini get titik div ini dari modal 50 juta ya. Jadi setiap aku dapat dividennya didiamkan di kas, jadi tidak dibeli lagi atau tidak diinvestasikan kembali. Jadi diemin aja di duit cash. Jadi modalku tetap 50 juta gitu. Misalnya di tahun 2023 dapat dividen yieldnya itu 36% atau dapat dividen 31 rupiah ya. Maka dividen secara nilai rupiah yang aku dapatkan dengan modal 50 juta, maka aku dapat 18,4 juta. Gini. Dan ini yang sebelah kanan adalah totalannya ya. Nah, ini dividennya tidak kita belikan saham lain, jadi aku biarin jadi ini contoh sebagai ini contoh aja. Jadi hasil dividennya aku diamkan jadi cash aja gitu, diam sebagai cash. Biar contohnya gampang simulasinya. Nah, total 50 juta di tahun 2008. Di akhir 2023 maka nilaiku dapatnya 182 juta. Bayangkan ya, dari modal 50 juta sekarang menjadi 182 juta. Ini dari dividen doang loh. Dan coba kalian trading jangka pendek ya, setahun ya. Kalian bisa gak setahun itu bisa untung dari total modal ya? Misalnya kalian dikasih modal 50 juta. Dengan 50 juta itu, bisa gak kalian dalam setahun itu ya, total modal 50 juta itu bisa dapat 36%? Bisa gak? Nah ini cara yang paling mudah, cuman kita harus sabar ya. Karena butuh 16 tahun agar dividennya bisa, yieldnya bisa menjadi 36%. Atau dividennya menjadi gemuk. Gitu, 16 tahun ini nunggunya. Oke, ini contoh simulasinya ya. Mungkin teman-teman bisa capture atau screenshot. Jadi ini santai, mudah dan menguntungkan. Cuman kelemahannya butuh waktu belasan tahun. Oke, next. Jadi hasil investasi di saham S Hardware dari tahun 2008 sampai 2023 selama 16 tahun dengan modal 50 juta, sekarang menjadi 182 juta ya, atau naik sekitar 264%. Ini belum termasuk keuntungan dari kenaikan harga saham loh. Jadi dari dividen aja naiknya 264% selama 16 tahun. Oke, kalau kita mau hitung keuntungan kenaikan harga saham ya. Harga saham S Hardware saat ini di tanggal 16 November di 8.30. Jadi masih bergerak sih sebenarnya harga sahamnya. Cuman aku ambil yang 8.30 aja biar simple. Harga saham naik ya dari 84 ke 830, artinya naik sekitar 880%. Dengan modal 50 juta maka nilainya menjadi 494 juta. Jadi kenaikan 800%-nya ini dengan modal 50 juta sekarang nilainya 494. Jadi total dividen ditambah kenaikan harga ya. Jadi nilainya kurang lebih sekitar 676. By the way ini hitungannya salah ya. Ini kan modal ini kan sudah termasuk dividen ya. Kalau misalnya modal termasuk dividen tinggal dikurangi 50 juta aja sih. Karena kan modalnya 50 juta nggak bertambah. Jadi 676 dikurangi 50 juta ya. Jadi nilai sebenarnya yaitu 626 juta. Jadi kurang lebih segitulah ya. Ini simulasinya. Jadi ini gila sih. Kalau kalian bisa sabar selama 16 tahun ya. Selama 16 tahun kalian bisa dapat kurang lebih 620 juta. Bayangin ya. Ini dikurangin modal ya. Oke. Ini selama 16 tahun. Ini 626 juta ya. Ini salah hitung. Karena modalnya itu tadi kita nggak hitung lagi. 626 juta selama 16 tahun. Kalau kalian bisa sabar dengan modal 50 juta. Bayangkan jika modalnya ditambah ya per periode, apakah ditambah per tahun, ditambah per bulan, dan hasil dividennya diinvestasikan kembali. Ini kan nggak diinvestasikan kembali ya, contoh ini ya. Jadi ini aku biarkan jadi uang cash aja. Jadi kalau misalnya modalnya 50 juta, jadi
uang cash hasil dari dividennya itu sekitar 132 juta. Jadi 132 jutanya itu diinvestasikan kembali. Bayangkan ya, dan plus ditambah top up ya, di top up per periode apakah per bulan atau per tahun. Berapa nilainya sekarang? Hitung sendiri aja. Mungkin bisa 1M? Mungkin saja bisa ya. Mungkin saja bisa. Lebih dari 1M ini udah pasti. Mungkin 1,5 mungkin ya. Karena multiple efeknya terjadi. Jadi kenaikan dividen setiap tahun tergantung dari kenaikan laba bersih setiap tahun. Ini caranya ya. Jadi kalau kalian mau cari saham ya kalian cari saham yang dividennya harus naik setiap tahun. Nah, bagaimana cara dividennya naik setiap tahun ya? Tentu dengan cara melihat kenaikan laba bersih setiap tahunnya yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, nah ini contohnya ya. Ini saham S yang kita pakai tadi dari tahun 2008 sampai 2023. Ini laba bersihnya mereka ya. Di 2008 aku nggak ketemu filenya. Aku ketemu filenya di tahun 2009. Jadi ini dari laba bersih mereka 154 juta naik di tahun 2019 ya menjadi 1 triliun. Ini konsisten naik nih dari 2009 sampai 2019. Naik sampai 1 triliun. Di 2020 turun karena kalian tahu lah pasti lah karena pandemi. Turun 2021 turun lagi. 2022 pemulihan tapi mereka justru turun laba bersihnya mungkin karena 2 tahun nggak dapet pemasukan yang berlebih atau kena apa namanya pembatasan sosial ya. Jadi gerai-gerainya Edge Hardware itu hidup segan, mati pun juga segan gitu lah ya. Oke, di tahun 2022 jadi terjadi pelemahan daya beli ya. Akhirnya laba bersih mereka juga turun. Jadi kan 2 tahun manusia nggak bisa bergerak kemana-mana, ekonomi lesu. Akhirnya terdampak di tahun 2022. 2023 belum 1 tahun ya, karena masih laporan kuartal ketiganya nggak tahu nih 1 tahunnya berapa. Jadi meskipun laba bersihnya turun, mereka tetap membagikan dividen. Ini lihat ya, 2020 tetap bagi dividen Rp18 per lembar, 2021 tetap bagi dividennya juga besar nih Rp32, 2022 bagi dividen 20, 2023 bagi dividen 31. Jadi ini lumayan nih. Jadi kalian harus cari perusahaan yang dividennya dari tahun ke tahun itu naik. Ini meskipun ini naik turun dividennya ya. Ada yang kadang turun terus tiba-tiba naik, tapi ujung akhirnya itu selalu mencetak angka tertinggi, angka dividen tertinggi begitu. Oke, ini penjelasan dividen lebih detail. Dividen tahun ini berasal dari perhitungan laba bersih tahun lalu. Jadi misalnya laba bersih 2022 sudah dihitung totalnya, baru nanti pembagian dividennya dilakukan di tahun 2023 gitu. Oke ya. Nah, untuk mendapatkan saham yang dividennya naik setiap tahun, carilah perusahaan yang masih bisa bertumbuh di masa depan atau masih banyak ruang untuk bertumbuh agar laba bersihnya bisa naik setiap tahun ya. Jadi contoh, perusahaan ABCD memiliki 8 toko di satu kota. Sementara itu di Indonesia ada 97 kota lain yang belum dimasuki. Artinya si toko di perusahaan ABCD ini masih bisa ekspansi ke 97 kota lainnya. Jadi perusahaan ABCD ini baru punya 8 toko ini di satu kota saja. Jadi masih bisa ekspansi 97 kota lainnya. Nah, ketika perusahaan ABCD ini ekspansi, maka pasti terjadi kenaikan laba bersih yang signifikan. Kalau ada kenaikan laba bersih, pasti ada kenaikan dividen. Gitu ya. Nah, ini cara yang paling mudah ya. Jadi kita pantaunya bukan pantau harga saham lagi, tapi kita cuma baca laporan keuangan cukup 1 kali dalam setahun. Jadi langsung baca laporan keuangannya itu yang akhir tahun. Ikut public expose 1 kali ya. Public expose ini kayak perusahaan itu presentasi ke masyarakat. Mereka sedang melakukan apa, mereka mau ekspansi kemana, terus mereka butuh modal berapa untuk ekspansi dan lain-lainnya. Di acara public expose ini kalian bisa bertanya kepada manajemen.
apa sih rencana masa depan bagaimana segala macam dan lain-lainnya. Ini kalian wajib ikut kalau kalian merupakan investor yang nahan bisa bertahun-tahun bahkan belasan tahun. Ini wajib ikut acara public expose ini. Oke, karena ini gampang banget ya. Ini nih, gampang banget. Kalian cuman beli satu kali di tahun 2008, beli satu kali dengan modal 50 juta. Kalian diamkan selama 16 tahun, hasilnya segini. Ini bener-bener cara yang paling mudah ya. Dan sesuai judulnya, setiap tahun selalu untung dan keuntungannya selalu naik setiap tahun. Ini bahkan bisa mengalahkan trader-trader harian ya. Kalian yang trader harian bisa gak nih? Setahun bisa dari total modal ya, mendapatkan 36% secara pasti loh. Bukan nggak pasti, pasti gitu. Minimal 20% lah ya. Ini bagi dividen yang di 20%, bagi dividen ini tahun 2020 ya. Tahun 2020 bagi dividen 18 rupiah per lembar saja itu menghasilkan keuntungan 21% per tahun. Nah, jadi kalau kalian bisa tahan lama, kinerja kalian akan lebih jago daripada kinerja trader harian secara tahunan dari total modal. Oke, sekian video part 2-nya. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang mungkin baru pemula, bingung cara investasi saham biar konsisten untung itu bagaimana. Ini cara yang paling simpel ya. Kalian cukup beli satu kali, terus diamkan selama 16 tahun. Tapi dengan catatan yang tadi ya, catatannya ini nih contoh ini. Jadi kalian cari perusahaan yang dia punya prospek kedepannya itu cerah. Jadi misalnya ini contoh paling gampang ya. Jadi misalnya punya satu perusahaan masih kecil, terus dia prospek kedepannya bisa kemana-mana, itu bagus banget. Itu pasti ada ruang untuk perusahaan bisa bertumbuh. Dan catatan lainnya, kalian harus beli di valuasi yang cukup murah atau sampai wajar ya. Itu kalian bisa lihat di video part 1-nya. Oke, sampai jumpa di video lainnya ya. Bye-bye.